Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Kita masuk dalam bulan yang kedua di tahun ini, bulan Februari, dan kita ada di minggu pertama. Tadi lagu terakhir, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ya, ketika saya nyanyi tadi saya renungkan benar-benar dan saya kilas balik. Bahkan saya teringat sebelum saya bertobat, sebelum saya mengenal Tuhan, saya juga teringat pernah mengalami 1-2 peristiwa, tetapi saya luput dari hal yang lebih buruk lagi terjadi. Dan saya merasakan, wow, Tuhan tuh sudah menjaga, memelihara saya, bahkan dari dulu sebelum saya percaya mengenal Tuhan. Dan saya memperoleh kesempatan untuk saya bertobat, untuk saya melayani Tuhan, dan sampai hari ini, dan kayaknya nggak bisa kita hitung kebaikan, pertolongan, berkat Tuhan yang kita terima sampai hari ini. Cuman tadi ada satu syair yang sedikit menggelitik saya, yang sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Saya agak senyum, oh ya saya udah mulai botak nih. Tapi saya nggak risau, kenapa? Karena berarti setiap rambut yang jatuh itu Tuhan, seizin Tuhan. Artinya kalau saya nggak berusaha untuk tanam rambut lah atau apalah gitu kan. Sudahlah biarin sajalah gitu kan. Yang penting kan hati. Bukan rambut, bukan baju ataupun juga. Yang penting hati. Tapi kan apa yang dalam hati keluar kan. Nah, hari ini atau bulan ini kita masuk dalam tema yang baru, yaitu bulan keluarga. Dan saya mengambil tema berkat dalam bekerja, ya. Kalau bulan lalu saya mengambil tema berkat dalam pemulihan, bulan ini saya ambil berkat dalam bekerja, karena berbicara tentang keluarga itu kompleks. Berbicara tentang keluarga adalah berbicara yang pertama komunikasi antara suami dengan istri, komunikasi antara orang tua dengan anak, kemudian parenting, cara mendidik anak, kemudian banyak hal lagi yang dibicarakan di dalam sebuah keluarga. Makanya keluarga itu adalah sebuah institusi yang terkecil, tapi terlengkap di dalamnya. Apapun ada di dalam keluarga. Dan ada slogan yang mengatakan bahwa segala sesuatu dimulai dari keluarga. Kemarin hari Sabtu saya dan Ibu mengikuti sebuah seminar dengan Pak Lexi juga ya. Itu mengenai identitas sebagai manusia, ya. Ini dalam kaitannya sebagai seorang konselor, ya kita diingatkan bahwa seorang pribadi, manusia itu punya identitas. Dan terbentuknya sebuah kepribadian atau karakter seseorang itu ternyata banyak hal. Yang pertama adalah dari asupan waktu dia kecil. Apa yang masuk nih? Yang dia makan, dia minum sejak dalam kandungan. Kenapa? Karena itu membuat atau membentuk otak. Jadi kalau asupannya bagus, otaknya akan terbentuk dengan bagus. Yang kedua, ini berbicara masalah, ya tadi hal pertama juga asupan dan juga keturunan. DNA. Kalau DNA-nya bagus, ya kemudian terbentuk juga bagus. Lalu kemudian lingkungan, yaitu yang pertama adalah kedua orang tua. Bagaimana orang tua mendidik. Kemudian juga lingkungan sekitar. Kemudian juga setelah lingkungan, itu adalah apa yang dia
temukan sepanjang hidup dia. Jadi banyak hal yang membentuk sebuah atau seorang pribadi, identitas. Nah, hari ini saya bicara tentang bekerja. Karena dalam keluarga, tentang bekerja ini juga adalah hal yang sangat penting. Karena 3 masalah keluarga yang paling terbesar, yang pertama itu adalah masalah ekonomi. Kedua, masalah kekerasan rumah tangga. Ketiga, masalah perselingkuhan, dan lain-lain. Jadi masalah ekonomi bisa menjadi atau menyumbang masalah besar dalam sebuah keluarga. Dan masalah ekonomi ditentukan bagaimana. Ya, yang pertama adalah si suami atau laki-laki dalam dia bekerja untuk menghasilkan, untuk memberi nafkah, untuk mencukupi, untuk menghidupi keluarganya. Saya dapat satu perkataan bijak lah dari bapak saya. Kita harus punya niat yang kuat. Kemudian N yang kedua adalah niteni. Karena bapak saya orang Jawa ya. Niteni artinya memperhatikan. Yang ketiga, niroake. Niroake itu artinya mengikuti. N yang keempat adalah nambahi. Nah, ini kalau dalam dunia marketing ada namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, ada satu lagi ternyata yang saya dapatkan dari orang yang bijak juga. Satu lagi tambah N. Apa N yang terakhir? Nguripake ya. Apa kok hari bahasa Jawanya? Pokoknya nguripi lah. Artinya memberi hidup. Menghidupi. Karena kan kamu bekerja untuk apa tujuannya? Untuk menghidupi. Menghidupi siapa? Menghidupi diri kamu, istri kamu, dan anak-anak kamu. Seperti itu. Nah, mengenai bekerja. Nah, saya akan menjelaskan konsep bekerja dari Alkitab. Berkat dalam bekerja. Bulan lalu saya sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu berkat. Berkat itu adalah pemberian Tuhan yang kita usahakan. Di situ. Kalau anugerah atau kasih karunia, pemberian Tuhan yang kita nggak usah ngapa-ngapain. Bahkan di saat kita tidak layak, Tuhan kasih yang namanya anugerah, Tuhan kasih namanya kasih karunia. Tapi berkat adalah pemberian Tuhan yang harus diusahakan. Seperti itu konsep berkat. Nah, kita buka firman Tuhannya dari Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, karena sedikit firmannya, ayatnya saya bacakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Allah menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6, hari yang terakhir. Ya, kita jangan berpikir kalau hari itu berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Itu hari itu bicara tentang satu masa. Kita nggak tahu berapa masa. Antara hari pertama, hari kedua kita tidak tahu. Yang jelas ada 6 hari atau 6 masa di mana Tuhan menciptakan. Ya, setelah Tuhan menciptakan segala sesuatunya, alam cakrawala, bumi dan seisinya, baru Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terakhir. Setelah itu Allah berkata bahwa semuanya sungguh amat baik. Pada hari kelima Allah berkata,
semuanya sungguh baik. Dan ketika Allah menciptakan manusia, semuanya sungguh amat baik. Artinya apa? Ciptaan yang Allah ciptakan sampai dengan manusia, itu adalah semuanya baik. Dan manusia amat baik. Artinya manusia lebih daripada ciptaan yang lain. Nah, hal yang pertama, manusia adalah ciptaan yang paling mulia, paling dikasihi, dan paling utama sebetulnya. Makanya sebelum menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan segala sesuatunya. Supaya ketika manusia ada, segala sesuatunya sudah ada. Allah sudah menyediakan segala sesuatunya untuk manusia. Jadi artinya, prinsip berkat yang pertama, sebetulnya Allah sudah menyediakan buat kita. Itu. Dan tidak kurang. Karena Allah tidak lagi mencipta setelah Allah mencipta manusia. Yang ada mungkin berkembang biak, bertumbuh, bertambah. Bukan mencipta lagi. Nah, pada saat Allah menciptakan manusia, ya, tujuannya apa sih Allah menciptakan manusia? Tujuan utamanya adalah untuk berkuasa, untuk mengelola apa yang sudah Allah ciptakan. Jadi manusia menjadi rekan sekerja Allah. Itu tujuan Allah yang utama menciptakan manusia. Jadi manusia memang diciptakan untuk apa? Untuk bekerja. Untuk bekerja, memelihara, mengelola semua yang sudah Allah ciptakan bersama-sama dengan Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatnya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara artinya adalah bekerja. Memelihara, mengusahakan bukan dengan diam-diam. Dengan santai-santai, dengan tiduran. Apalagi sambil nonton. Waktu itu belum ada TV ya. Makanya Adam gak pernah nonton. Nah, Allah memberikan atau menetapkan manusia untuk bekerja, mengelola, memelihara. Artinya apa? Manusia mampu melakukannya. Karena gak mungkin Allah menyuruh manusia kalau manusia itu tidak mampu. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai atasan, ya, juga sebagai pemimpin, kita juga harus bisa ya memilah-milah. Kita jangan menyuruh, memerintah anak kita, bawaan kita sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Akhirnya apa? Akhirnya nggak dikerjain atau kerjain ngaco. Nah kadangkala pemimpin, orang tua, bos, atasan menyalahkan anak buahnya, kenapa? Karena memberi order atau instruksi atau perintah di luar dari kemampuan. Begitu nggak berhasil, dimarahin. Makanya begini, ketika terjadi sesuatu yang salah, saya membiasakan diri begini, ketika saya dulu bekerja, sampai sekarang saya memimpin, jadi gembala, ketika ada sesuatu yang salah, yang pertama saya pikirkan apa? Apa ya salah saya ya? Saya nggak langsung nyalahin orang yang bersalah itu. Tapi saya berpikir, apa ya salah saya ya? Yang membuat orang itu bersalah. Ketika saya sudah memikirkan, oh iya saya salah nih. Karena sebetulnya harusnya nggak begini, harusnya itu. Ya udah, saya nggak usah marahin itu orang. Tapi ya saya akan menegur, mungkin juga akan marah. Kalau saya tahu orang ini sebetulnya bisa, dan saya sudah kasih instruksi, saya sudah kasih guidance, tapi orang ini ya yang pertama tidak melakukan karena malas, yang kedua melakukan tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena melakukannya asal-asalan, tidak dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Pasti saya marahin. Seperti itu.
atau saya tegur lah. Nah, jadi manusia diberi kemampuan oleh Allah. Kenapa? Kalau kita lihat tadi, dan serupa dengan kita. Makanya kemarin juga saya sedikit share ketika saya mengikuti seminar konseling itu, dikatakan begini, prinsip konseling ya, konselor harus memandang konseling itu sebagai pribadi yang memiliki identitas, memiliki kemampuan. Dia sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga konselor nggak boleh memandang si konseling ini apapun kesalahan dia, apapun dosa dia rendah. Yang dipandang rendah, yang membuat kita kesal marah adalah kesalahannya, bukan orangnya. Jadi bagaimana si konselor ini harus membuat orang itu memiliki kesadaran untuk tidak berbuat salah. Dengan apa? Dengan memiliki pemikiran bahwa orang ini punya kebaikan, kemampuan. Orang ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Aduh, saya bilang sama ibu istri, wih, ini saya mesti belajar lagi nih, waduh, ternyata gak gampang ya. Iya. Nah, ada 3 pemikiran yang salah selama ini, terutama di orang Kristen. Yang mungkin juga kita juga pernah atau sampai hari ini kita pegang pemikiran itu. Yang pertama begini, pola pikir yang salah ya. Yang pertama adalah banyak orang Kristen mendikotomikan atau memisahkan menjadi 2 bagian antara pekerjaan menjadi ini kerja sekuler, ini kerja rohani. Ternyata apa? Kalau kita lihat pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan kemudian Hawa, memerintahkan untuk bekerja. Pertanyaan saya, itu pekerjaan sekuler atau rohani? Gak ada. Oh, ketika Adam lagi nyiram tanaman mungkin ya, ini gambaran saya gitu kan. Kemarin waktu kita PA tuh dibilang sama dosen pengajarnya jangan mendramatisir Alkitab. Jangan mendramatisir ayat gitu kan, dengan apa? Dengan pola pikir kita. Tapi ini bolehlah sedikit lah ya pemikiran saya. Ya ketika Adam memelihara, oh ini Adam lagi bekerja nih, jam 8 sampai jam 5 sore atau jam 9 sampai jam 5 sore ini Adam sedang bekerja sekuler. Lalu kemudian Adam setelah selesai bekerja, Adam datang ngobrol dengan Tuhan, Adam ya melayani Tuhan. Oh ini kerjaan rohani. Tidak ada. Jadi pola pikir yang harus diubah pertama adalah tidak ada pekerjaan sekuler dan tidak ada pekerjaan rohani. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Itu. Yang kedua, yang pertama begini. Ini sedikit tambahan dari saya nih. Karena orang Kristen, terutama orang Kristen ya, itu memilah pekerjaan menjadi 2 bagian, sekuler dan rohani. Dampaknya terjadi kesenjangan dalam berbagai hal. Contoh yang pertama adalah pandangan dan etos kerja. Jadi kalau kerja sekuler ya, itu kita boleh menghalalkan segala cara. Kita boleh pakai cara-cara duniawi yang orang dunia, yang orang yang belum percaya juga melakukan. Boleh dong, ini kan kerja sekuler. Gitu. Lah kalau kerja rohani, wah baru. Kita nggak boleh macam-macam nih. Ini kan pekerjaan Tuhan nih. Di situ. Yang parahnya, di kerjaan sekuler dia menghalalkan segala cara. Di pekerjaan rohani, dia juga menghalalkan segala cara. Di pekerjaan sekuler, dia berbuat curang. Di pekerjaan rohani, dia juga berbuat curang. Itu parah itu.
Nah, kemudian dalam hal sedikit saya singgung nih. Saya prihatin kepada full timer. Dalam hal penggajian atau PK, persembahan kasih yang diberikan. Wah, kalau orang sekuler itu gajinya harusnya sebesar-besarnya. Karena profesional. Karena kerjanya menghasilkan, menguntungkan. Minimal adalah UMR, upah minimum regional. Di Jakarta sekarang 4,9. Dari 4,7 naik jadi 4,9. Berapa? 5 juta. Wah, 5 juta kata Pak Feno, ditambahin. Siapa lagi yang mau nambahin? Siapa lagi mau nambahin? Ya 5 juta lah, saudara ya. 5 juta. Karena saya udah gak bekerja lagi di profesional, jadi ya udah saya ikut aja deh dengan yang masih profesional. 5 juta. Kalau jadi full timer, ya 2,5 juta cukup lah. Cukup apanya? Kan Tuhan bisa berkati lewat berbagai macam. Kan kamu kerja buat Tuhan. Pasti Tuhan akan tanggung jawab. Tuhan akan cukupkan kehidupan kamu. Caranya gimana? Nggak tahu. Bisa aja ada burung gagak datang. Bawa cincin berlian. Nah, kita jual. Saya pernah bilang sama ibu tuh, sama istri saya. Kita piara burung gagak yuk. Burung gagak itu suka dengan yang mengkilat-mengkilat. Kalau dia terbang, dia ngeliat yang mengkilat, dia akan ambil tuh bawa ke sarang. Nah, kita piara burung gagak, kita latih, dia terbang aja. Nanti dia ke rumah tetangga, ngeliat yang emas-emas dia bawa gitu kan. Dari mana? 2,5 juta hidup di Jakarta. Cukup nggak? Cukup buat 1 minggu. Nah, jadi kerja rohani, full timer, gajinya di bawah UMR. Upah minimum. Mungkin kalau di full timer 5 juta itu adalah UMR juga, upah maksimal regional. Jadi nggak boleh lebih dari 5 juta. Udah gitu, dituntutnya banyak banget. Nah, ada lagi, yang parah lagi nih, yang parah. Ini sedikit ya, pesan nih buat para gembala ya. Yang parah lagi begini, gembalanya hidup mewah. Full timernya hidupnya wah. Waduh. Waduh. Mesti bayar sekolah anak. Waduh, mesti beli ini. Waduh, seperti itu. Gembalanya, wih, naik mobilnya mobil mewah, hidupnya mewah. Tapi tenang, gembala di sini nggak seperti itu. Hidupnya hampir setara dengan full timernya. Nah, hal yang kedua, ya. Oh sorry, tadi yang satu lagi nih. Bekerja sekuler itu harus profesional. Bekerja sekuler harus punya pendidikan yang tinggi. Kalau bekerja di rohani sebagai full timer gereja nggak perlu profesional, nggak perlu pendidikan yang tinggi. Yang penting panggilan. Nggak begitu, salah. Akibatnya apa? Akibatnya ya mungkin kepada kinerja. Yang ini, waduh, kalau mau cari pegawai ini dicari yang benar-benar. Waduh, saya dulu sering waktu bekerja tuh wawancara untuk cari salesman atau supervisor. Kalau saya wawancara, ada banyak orang yang, waduh, dalam tanda kutip menjual dirinya hebat bener. Ngebluff ngomongnya, aduh saya tahu lah, saya gini aja. Oke. Terakhir deh, satu pertanyaan dari saya. Satu aja pertanyaan dari saya nih. Ini selevel salesman dan supervisor ya. Pertanyaan saya begini. 1 ton kapas dengan 1 ton besi, kalau ditimbang beratan mana? Kalau yang sok tahu ngomong. Pertanyaan saya, 1 ton kapas dengan 1 ton besi, kalau ditimbang beratan mana? Beratan mana Bapak Ibu? Sama, ya kan? Kalau yang sok tahu jawabnya langsung besi Pak, gitu kan? Kan besi lebih keras, besi lebih berat. Nah,
Nah yang kayak gini mah udah dah, saya nggak terusin. Nah hal yang kedua ya, hal yang kedua begini. Ada pemikiran bahwa hari Minggu orang Kristen tidak perlu kerja atau tidak boleh kerja. Karena adalah hari Sabat. Pertanyaannya, boleh nggak hari Minggu orang Kristen kerja? Yang boleh angkat tangan? Yang tidak boleh angkat tangan? Yang ragu-ragu karena saya nggak kerja. Karena begini, sampai hari ini saya masih mendengar orang Kristen nggak boleh hari Minggu kerja. Bahkan ada yang bilang dosa. Kenapa? Karena pakai ayat lagi. Ayatnya adalah Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Coba diklik. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Pertanyaannya, hari ketujuh Allah benar-benar berhenti bekerja atau tidak? Firman Tuhan jelas mengatakan, ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Pada hari ke-6 Allah sudah menciptakan semuanya lengkap. Terakhir adalah manusia. Dan pada hari ketujuh Allah berhenti mencipta. Bukan Allah berhenti bekerja. Lah kalau Allah berhenti bekerja, Allah ngapain? Leha-leha, ke mall. Itu pola pikir manusia. Pak, bener nih Pak, hari Minggu boleh kerja? Boleh. Tidak salah dan tidak dosa. Coba lihat Tuhan Yesus. Kan hari ketujuh dianggap hari Sabat. Hari perhentian di mana orang nggak boleh kerja. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, pada hari Sabat, di hari Sabat nih, pagi sampai sore, Tuhan Yesus ngapain? Dia tetap berkeliling, dia tetap memberitakan firman, dia tetap membuat mukjizat, dia tetap memberi makan orang, dia tetap ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja pada hari Sabat. Dan itu yang membuat orang-orang Yahudi, terutama pemimpin, ahli Taurat, orang Farisi marah bener, kesel bener. Kenapa? Karena dianggap Tuhan Yesus merusak kebiasaan, adat istiadat, Taurat. Jadi Pak, saya boleh dong hari Minggu kerja? Boleh. Nah nanti kita lanjutkan. Sampai di mana bolehnya. Kemudian, jadi yang baru saya sampaikan itu bagian pertama. Itu adalah mengenai konsep dalam bekerja. Yang pertama manusia bekerja, harus bekerja. Yang kedua, bekerja jangan dibedakan sekuler dan rohani. Kemudian bekerja juga hari Minggu. Kalau mau bekerja silahkan. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang dosa. Nah, masalah yang terjadi dalam konsep bekerja yang Allah tetapkan adalah oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 yang berkata begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, waduh, hati-hati suami-suami ini, jangan mendengarkan perkataan istri yang salah ya, yang benar dengerin, yang salah jangan gitu kan. Tapi suaminya juga nih nggak ngajarin yang benar nih istrinya, sehingga istrinya salah nih gitu kan. Jadi mana yang salah? Dua-duanya salah. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak
duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Akibat dosa yang tadinya Adam, termasuk Hawa, tapi lebih dominan Adam, bekerja di Taman Eden dengan ringan. Tidak kehausan, tidak kelaparan, tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak capek, tidak berpeluh. Tidak harus bersusah payah. Karena dosa, Adam tetap harus bekerja. Tetapi akibatnya apa? Bekerja dengan bersusah payah. Sampai hari inilah kenapa kita harus bekerja dengan bersusah payah. Pekerjaan apapun kan gak ada yang gampang. Suatu ketika ada 2 orang apa 3 orang nih, bilang, aduh saya mau kerja sambil angkat kaki, duit datang. Saya mau kerja kipas-kipas, duit datang. Tahu kan yang angkat kaki jadi apa? Penjaga WC umum. Yang kipas-kipas jadi apa? Tukang sate. Di situ. Jadi sampai hari ini kita harus bekerja. Nah, ada pola pikir yang salah dalam hal bekerja. Dan juga di kalangan Kristen. Yaitu apa? Kalau kita kerja, bisnis, atau jadi pegawai, ya, kerja kantoran, atau kerja apapun, itu nggak benar. Kenapa? Karena berarti kita masih di bawah kutuk. Jadi jangan kerja. Kerjanya ngapain? Investasi aja. Main saham. Benar kan? Nggak salah investasi, nggak salah main saham. Tapi jangan punya pola pikiran, wah kalau saya kerja di kantor, kalau saya bisnis, dagang, buka restoran ataupun itu saya salah. Karena berarti saya di bawah kutuk, tidak. Tidak. Nah, karena bagian yang kedua begini. Tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah begini. Sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa dan terusir dari Taman Eden, dan bumi terkutuk, dan manusia harus bekerja keras. Tetapi seperti lagu tadi berkata, pemeliharaan Tuhan tetap ada pada manusia. Allah tidak pernah meninggalkan dan membuang manusia. Allah mengusir manusia, tapi tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membuang. Yang dibuang oleh Allah adalah iblis. Ketika iblis bersalah, iblis dibuang kemana? Ke bumi. Waktu di Taman Eden, manusia itu di bumi, tapi diberi tempat yang terpisah. Tapi ketika manusia berdosa, maka manusia terusir. Lalu tinggal bersama-sama dengan iblis, dengan setan di bumi ini. Berbagi kafling, atau bahkan kita setiap hari berinteraksi, bersinggungan. Makanya jangan kaget, jangan heran. Kok di gereja ada setan ya? Jadi hati-hati orang yang sering lihat setan nih. Kok lebih sering lihat setan daripada lihat malaikat atau Tuhan? Aneh kan? Harusnya kita lebih sering melihat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Jangan ke WC ngerasain, aduh merinding nih ada setannya. Di sini merinding, kapan merasakan Tuhannya? Emang Tuhan gak ada di WC? Jadi harus lebih sering merasakan hadirat Tuhan daripada hadirat setan. Kita harus introspeksi diri kalau, aduh Pak saya lebih sering ngerasain setan daripada Tuhan. Hati-hati itu. Ya. Makanya jangan heran. Dan gak usahlah kita capek-capek nengking-nengking iblis di kamar, di rumah. Nanti dia datang lagi emang di tempatnya di sini sama kita kok. Alkitab, kita baca di Alkitab. Jarang atau hampir tidak pernah Tuhan Yesus ngusir setan dari tempat-tempat. Pohon besar, rumah, gedung, bait Allah ataupun. Yang Tuhan Yesus usir setan itu yang ada yang merasuk ke tubuh manusia. Kenapa diusir? Karena tempat kamu bukan di situ. Tempat kamu ya udah melayang-layang aja nih di dunia. Di situ. Nah jadi sekalipun manusia jatuh dalam dosa, pemeliharaan Tuhan tetap ada. Tuhan tidak pernah menarik ciptaannya yang sudah Tuhan sediakan buat manusia. Buktinya apa? Kita masih bisa menikmati matahari,
air, udara, dan semuanya. Cuman bedanya, kalau dulu Adam dan Hawa bekerja dengan ringan, sekarang kita bekerja dengan berpeluh. Saya khotbah aja nih berpeluh nih, keringetan. Artinya saya sedang bekerja sebetulnya. Bukan hanya pelayanan nih, bekerja. Nah, dalam Matius 6 ayat 33 yang bulan lalu sudah disampaikan juga oleh Bu Ivon, ya dituliskan untuk setiap orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatunya akan ditambahkan oleh Tuhan. Ingat ya, firman itu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Apa sih maknanya dari firman Tuhan itu? Yang pertama, sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya suka menyebut ini. Sebagai orang beriman yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Harus lebih mengutamakan atau mementingkan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Pemerintahan Allah. Kedaulatan Allah. Kemuliaan Allah. Kita harus mendulu Allah. Ketimbang segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena perikop ini berbicara tentang kekhawatiran. Makan, minum, pakaian, mungkin juga tempat tinggal dan lain-lain. Manusia sering khawatir akan hal itu. Akhirnya apa? Akhirnya karena kekhawatirannya, dia akhirnya lebih fokus kepada dirinya sendiri ketimbang Allah. Dan juga dalam kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Artinya begini. Udah pintar semua pasti. Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kerja untuk hidup. Bukan hidup untuk kerja. Jadi jangan ngoyo. Kalau tadi saya bilang, hari Minggu boleh kerja. Tapi Pak, hari Minggu kan ada ibadah Pak, kebaktian. Ya tetap. Mau kerjanya pagi, ibadahnya sore, atau ibadah dulu baru bekerja, silakan. Iya Tuhan tetap berkati. Tapi hari Sabtu Minggu, terutama Minggu, itu berkatnya paling banyak. Paling rame. Tutup nggak? Gak usah ditutup. Kan kok Calvin bisa tetap ibadah kan, habis ibadah mau kerja, silakan. Seperti itu. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh, dosa atau tidak dosa. Dikondisikan saja. Jadi yang pertama, kita harus mendahulukan pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Ya kerja-kerja, tapi pelayanan tetap jalan. Kerja-kerja, ibadah tetap jalan. Dan itu yang sebenarnya kita dahulukan. Tapi jangan begini juga. Banyak bos-bos di kantor ngeluh, ngomong sama saya. Ini capek nih ya, punya karyawan orang Kristen gitu kan. Kenapa? Karena dikit-dikit izin mau pelayanan. Gue jadi sungkan kalau menerima karyawan orang Kristen gitu. Pelayanan mulu. Ya kerja, saat pelayanan. Saya punya prinsip gini, ketika saya bekerja, saya tidak fokus kepada hal-hal di luar pekerjaan. Saya fokus ke pekerjaan. Tapi ketika saya di gereja, seperti hari ini, ya karena saya udah gak bekerja lagi secara profesional, saya lupain. Di situ. Jadi kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua begini. Saya dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, bicara kebenaran itu adalah artinya kita tetap punya integritas. Kita tetap menjadi orang benar sesuai dengan iman percaya kita pada Yesus Kristus. Dimanapun kita bekerja dan kapanpun kita bekerja di segala bidang. Gak boleh tipu-tipu. Gak boleh berbuat curang. Gak boleh mencuri.
Nggak boleh. Ya, apalagi ya memalsukan. Waktu saya bekerja, saya di briefing oleh HRD begini. Pokoknya kesalahan yang tidak boleh ditolerir adalah pencurian, pemalsuan, dan penggelapan. Kalau anak buah kamu melakukan pencurian, melakukan penggelapan, dan pemalsuan di kantor, nggak ada maaf, pecat. Seperti itu. Makanya saya bilang ke anak buah saya, kalian boleh makan semua yang di sini. Enggak. Kalian boleh melakukan kesalahan apapun, kecuali 3, pencurian, penggelapan, dan pemalsuan. Kalau 3 ini kalian lakukan, sorry to say, saya nggak bisa bantu kalian. Saya serahkan ke HRD dan HRD akan pecat kalian. Itu di kerjaan profesional, di kantor, apalagi di gereja. Kalau ada orang bekerja di gereja sampai melakukan pencurian, penggelapan, pemalsuan, astaga. Saya bilang orang ini lebih jahat daripada orang yang melakukan pencurian, penggelapan, pemalsuan di kantor. Itu. Jadi sebagai gambaran dari kerajaan Allah dan kebenarannya, balik lagi, bahwa Allah terlebih dahulu menciptakan segala sesuatunya, semuanya telah tersedia bagi manusia. Itulah berkat yang Allah sudah sediakan untuk manusia. Nah, jika kan karena dosa kemudian kita bekerja dengan susah payah. Tapi begini, kalau kita hidupnya itu intim, mendahulukan kerajaan Allah, dan hidup kita kudus dan kebenarannya, maka apa? Maka kita tetap akan bekerja keras juga. Tetapi begini, ada satu. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ditambahkan ada 2 arti. Yang pertama, sudah disediakan. Yang kedua, dilipat gandakan. Atau ditambah-tambahkan. Artinya begini, sebagai orang percaya beriman yang kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ketika kita bekerja dimanapun, di bidang manapun, terus termasuk berbisnis, sekalipun kita melakukan dengan cara yang sama dengan orang yang tidak mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, atau orang yang tidak percaya, maka hasilnya akan beda. Karena Tuhan akan menambahkan, melipat gandakan hasilnya. Contohnya, Kejadian 26 ayat 12, kita buka deh. Kejadian 26 ayat 12. Ini cerita ketika Ishak bekerja. Ketika dia keluar dari daerahnya karena paceklik, karena waktu itu paceklik itu ya masa susah lah, kekeringan. Lalu dia pindah, dia masuk ke daerah lain. Lalu dia bercocok tanam di daerah itu. Dengan ya tanah yang sama, dengan cuaca yang sama, bahkan mungkin dengan cara yang sama. Tapi Alkitab mencatat, Ishak mendapat hasil 100 kali lipat dari orang-orang yang lain. Di situ. Sebab ia diberkati Tuhan. Ditambahkan, dilipat gandakan. Kejadian 39 ayat 3. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, lalu ya. Jadi Yusuf orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan menyertai dia. Segala yang dikerjakannya berhasil, bahkan lebih daripada ekspektasi. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Amsal 10 ayat 22. Saya senang dengan ayat ini nih. Sebagai orang yang bekerja. Oh sorry tadi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya begini. Bukan berarti kita nggak usah bersusah payah bekerja. Kita tetap bekerja keras.
Tetapi jangan ngoyo. Ada orang begini, wah supaya saya dapat banyak, saya ngoyo deh kerjanya deh. Sehari bisa 12 jam, 18 jam. Terus kemudian seminggu 8 hari. Ada lagunya Beatles tuh. 8 days a week. 8 days a week. Gitu. Lagunya Beatles, ada tahu Beatles lagunya? Sampai 8 hari dalam seminggu. Sampai 26 jam dalam sehari. Saking apa? Saking mau ya workaholic. Kita jangan workaholic. Kenapa? Kita bekerja sebagaimana mestinya. Ya kalau pegawai kan jam 9 sampai jam 5. Ya kan? Ya lebih dikit gak apa-apa lah. Datang jangan pas-pasan, pulang juga jangan tenggo gitu loh. Nah tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita tuh akan bertambah-tambah. Bukan karena kerja keras kita. Kalau kita ngoyo, kita dapat lebih. Tapi kita jadi sakit. Jadi masalah nanti di rumah. Gak punya waktu. Wah segala macem. Hal yang harusnya gak terjadi, jadi terjadi. Lukas 5 ayat 1 sampai 7. Ini ketika peristiwa Tuhan Yesus mau naik ke perahunya Simon Petrus. Untuk apa? Dia mau mengajar. Simon Petrus dan teman-temannya waktu itu mencari ikan. Nggak dapat. Lalu mereka kembali. Tuhan Yesus bilang, saya mau numpang kapal kamu. Agak ke tengah. Saya mau ngajar. Lalu Petrus mempersilahkan dan Tuhan Yesus naik. Tuhan Yesus mengajar. Setelah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, tebarkan jalamu. Guru, sudah seharian kami menjala ikan, tapi nggak dapat. Tapi karena engkau yang menyuruh, maka kami lakukan. Dan ketika dilakukan, waktu jala itu ditarik. Dan penuh. Sampai apa? Petrus memanggil satu perahu lagi temannya. 2 perahu ini dimasukin ikan. Dua-duanya hampir tenggelam karena saking banyaknya. Padahal Petrus seharian tidak mendapatkan ikan. Nah bagian ketiga, untuk kita dapat memperoleh berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, bagian kita adalah bekerja. Tetapi jangan asal bekerja. Apalagi malas bekerja. Kita rajin bekerja aja, kalau kerjanya asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Apalagi kita malas bekerja. Apalagi udah malas bekerja, kerjanya asal-asalan. Waduh, tambah lagi tuh. Jadi bagian kita bekerja. Bekerja dengan keras. Tapi juga harus bekerja dengan cerdas. Kebanyakan kita kalah bersaing karena kita hanya bekerja keras. Tapi tidak bekerja dengan cerdas. Tuhan sudah memberikan kita akal budi loh. Dan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling hebat di dalam beradaptasi. Manusia diberi kemampuan lebih tinggi dari hewan atau binatang atau ciptaan lainnya dalam hal beradaptasi. Nah, kita harus memakai akal budi. Dan kita harus memperoleh hikmat dalam bekerja. Pak, hikmat itu apa? Dalam Mazmur dan dalam Amsal berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Tapi baik Mazmur dan baik Amsal mengatakan permulaan. Artinya apa? Yang pertama. Jadi yang pertama adalah takut akan Tuhan. Itu baru permulaan dari hikmat. Dan ada yang menyertai. Jadi selain takut akan Allah, takut akan Tuhan, hikmat itu berbicara tentang apa? Tentang pengetahuan. Makanya kita harus terus belajar. Supaya pengetahuan kita bertambah. Supaya kita semakin upgrade. Semakin inovasi. Atau inovatif. Semakin kreatif. Terus belajar. Kalau kita berhenti belajar, ya sudah. Sampai di situ kemampuan kita, ilmu kita. Kalau kita mau berkembang, ya. Kalau mindset kita mau berubah, kita harus banyak belajar. Ketika saya belajar,
Ketika saya banyak belajar, saya semakin tahu bahwa saya banyak tidak tahu apa-apa. Tapi kalau orang yang nggak belajar, maka orang itu akan nggak tahu kalau dia sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ketika dia tahu sesuatu yang dianggap benar, dia ngotot ini paling benar. Padahal itu teori lama, itu sudah basi, udah jadul, udah 10 tahun lalu. Teori itu berkembang loh setiap 5-10 tahun. Dunia semakin maju loh, bukan stuck atau mundur. Belajar. Yang ketiga apa? Miliki keahlian. Satu aja keahlian. Keahlian masak. Jangan keahlian untuk menipu ya. Kenapa? Dengan memiliki keahlian kita menonjol. Terus kemudian apa? Yang keempat dan yang kelima. Kita harus punya data dan angka yang mendukung data. Jangan begini. Kita membuat suatu acara KKR di sebuah pulau. Terpencil. Lalu kemudian pemimpin KKR berkata begini. Targetnya 1.000 orang. Ketika acara berlangsung, yang datang hanya 100 orang. Terus pemimpin marah-marah, gimana sih kalian gini nih? Setelah panitia bertanya sana sini, ternyata penduduk di situ cuma 120 orang. 1.000 dari mana? Karena nggak tahu data, makanya apa? Asal aja ngomong. Seperti itu. Dan angka yang mendukung. Ini data dan angka sekarang lagi viral nih, ya. Lagi viral kan sekarang data dan angka kan, saling berlomba kan. Siapa yang paling tinggi kan? Di situ. Ada yang sudah mengklaim, wah sampai 60% sampai segala macam, ya sudahlah, itu politik. Saya nggak mau bicara ini politik. Nah, apa sih hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan di dalam kita berpikir, di dalam kita memutuskan, dan kita melakukan sesuatu yang baik. Bahkan lebih daripada biasanya. Itu hikmat. Kemampuan dalam berpikir, kemampuan dalam memutuskan, dan kemampuan dalam melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Excellent. Itu hikmat. Hikmat bukan begini. Gimana ya, ini ada masalah gini. Tunggu. Saya cari wangsit dulu. Entah dengan berdoa, entah dengan apa. Itu permulaan. Tapi banyak belajar. Makanya orang kalau semakin banyak belajar, orang itu sebetulnya akan semakin rendah hati. Kenapa? Karena semakin banyak nggak tahu. Oh ya, baru tahun saya ini baru tahu. Ternyata saya banyak nggak tahu, banyak nggak tahu apa-apa. Tapi orang yang sedikit belajar itu sok tahu. Ilmunya sedikit, tapi merasa sudah paling pinter. Bahkan dia berani mendebat. Saya punya perkumpulan teman-teman. Teman saya ada yang S1, S2 hukum. Lalu orang yang S1 ekonomi berdebat tentang hukum dengan teman saya ini. Saya bilang, nggak usah lo berdebat. Ilmu lo bukan di sini. Jadi kalau bicara hukum, saya akan bertanya kepada teman saya. Bicara tentang keuangan, saya akan bertanya dengan teman saya. Bicara tentang kesehatan, saya bertanya dengan teman saya yang dokter. Tapi kalau mereka punya masalah, mereka larinya ke siapa? Saya, konseling, sharing. Minimal minta didoain. Seperti itu. Itu bagian saya. Saya nggak mau sok tahu, ngomong masalah hukum. Ke teman-teman saya, oh enggak, begini. Apalagi berdebat dengan orang hukum yang ilmunya di situ. Nggak usah lah. Saya nggak mungkin berdebat tentang masak dengan Ko Calvin. Nggak mungkin. Saya kalah pasti. Saya nggak mungkin berdebat tentang kodok ya. Dengan Ko Hadi. Saya nggak tahu itu. Sekalipun saya kalau bicara anjing, ayo. Karena ilmu saya di situ. Nah, jadi dengan menjadi orang yang berhikmat, kita akan menjadi orang yang cakap dalam bekerja. Jadi memiliki hikmat dalam bekerja. Selain bekerja keras, kita harus bekerja dengan cerdas. Ada orang nih ya, kerja dari dulu nggak naik-naik pangkatnya, nggak naik-naik juga salary-nya. Kenapa? Karena dia hanya bekerja keras, tapi tidak bekerja cerdas. Ada orang yang cerdas, tapi nggak bekerja keras, ya sama aja. Dua-duanya harus nih, bekerja keras dan bekerja cerdas. Buka ayat terakhir, Amsal 22 ayat 29. Ini yang saya maksud tadi dengan ayat yang saya suka. Dalam saya bekerja.
Amsal 22 ayat 29. Nah, nonton begini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap? Cakap ini dalam bahasa aslinya adalah mahir. Mahir artinya apa? Artinya siap pakai. Artinya apa? Terlatih. Terdidik. Itu. Ahli. Itu cakap. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang. Artinya begini. Orang yang cakap dalam bekerja. Dia akan berdiri. Ya, dia akan dihargai. Dia akan bekerja dengan level yang tinggi. Atau dengan hasil yang lebih besar. Tapi kalau orang yang gak cakap bekerja, ya sudah. Ya mungkin mentoknya di staff aja. Makanya apapun sekarang bagian kita dalam bekerja, kita harus punya hikmat. Kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas. Supaya apa? Paling tidak hasilnya akan lebih daripada biasanya. Paling tidak kita akan beroleh kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Dan kalau kita sudah memperoleh yang berlipat-lipat itu, jangan lupa ada bagian orang dalam itu. Ada bagian Tuhan dalam itu. Kesimpulannya adalah yang pertama, sejak awal manusia sudah ditentukan untuk bekerja dan tidak ada kerja sekuler atau kerja rohani. Dalam bekerja di bagian manapun kita harus all out. All out itu saya artikan sebagai profesional dan pengabdian. Jangan cuma profesional, jangan cuma pengabdian. Tapi profesional dan pengabdian itu all out. Kita harus mengutamakan kerajaan Allah dan hidup kudus. Maka apapun dan dimanapun kita bekerja dan berusaha, maka Tuhan akan melipat gandakan hasilnya. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Dan bagian kita adalah bekerja untuk memperoleh berkat yang Tuhan sediakan. Dengan bekerja keras dan bekerja cerdas. Asal jangan bekerja dan jangan malas bekerja. Ada hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua pengetahuan. Yang ketiga keahlian. Yang keempat dan yang kelima adalah data dan angka. Kalau kita sudah menguasai 5 hal itu, maka kita akan menjadi orang yang cakap dalam bekerja. Dan kita akan mendapatkan hasil berkali lipat. Dan pasti keluarga kita akan sejahtera. Gereja juga akan sejahtera. Masyarakat akan sejahtera. Bangsa akan sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara.